Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah teman-teman hobi dengan berkebun? Ataukah teman-teman ini baru memulai keinginan untuk berkebun dan bercocok tanam, tetapi teman-teman belum yakin harus memulainya dari mana? Nah, sementara berkebun ini sebetulnya sangat mudah teman-teman ya. Jadi di sini ada 5 langkah yang akan kita bahas, yang perlu kita persiapkan sebelum kita memulai berkebun. Jadi sebelum ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, boleh silakan dukung dan bergabung dengan diklik subscribe. Dan jangan lupa, jika teman-teman suka dengan tutorialnya, bisa di like dan bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita. Semoga channel ini lebih bermanfaat kedepannya buat semua orang. Silahkan simak tutorialnya. Nah teman-teman, kita kembali ke topik permasalahan. Nah sementara di sini yang namanya berkebun itu sangat mudah sekali dilakukan ya teman-teman, bahkan oleh semua orang termasuk diri kita sendiri. Tetapi kita masih canggung, saya harus memulainya dari mana? Semua orang itu bisa memulai berkebun dengan mudah, apalagi didukung di Indonesia ini tanahnya begitu subur dan juga didukung dengan iklimnya yang tropis yang sangat cocok untuk semua jenis tanaman. Nah sebetulnya tidak rumit sih, tetapi di dalam berkebun ini memerlukan ketekunan yang ekstra dalam menjalaninya. Nah mari kita simak 5 hal. Di sini ada 5 hal yang harus diperhatikan oleh kita terutama pemula. Jadi 5 hal ini wajib kita tahu sebelum memulai berkebun. Apa saja itu? Yang pertama, kita harus menentukan jenis tanaman yang mau kita tanam. Jadi sebagai langkah awal teman-teman, kita harus menentukan jenis tanaman yang mau kita tanam. Baik itu tanaman buah-buahan, ataupun bunga-bungaan, ataupun bisa sayur-sayuran. Nah untuk tanaman bunga-bungaan, buah-buahan, itu kalau bisa kita pilih jenis tanaman yang tahan terhadap cuaca yang ekstra. Karena dalam kita merawat nanti ada namanya itu penyiraman ya. Mungkin kalau kita teledor menyiram karena sibuk beraktivitas, kalau kita memilih tanaman yang tepat, walaupun di cuaca yang ekstrim, maka tanaman kita akan tetap bisa bertahan. Tidak hanya kalau kita memilih tanaman yang tidak kuat terhadap cuaca, maka manakala kita teledor dalam merawatnya, maka tanaman kita akan mengalami kematian. Nah teman-teman, bagi kita pemula ini pastikan ya, kalau kita memilih tanaman sayuran, pastikan kita memilih tanaman sayuran yang berumur pendek. Jadi maksudnya gimana? Jadi kita memilih tanaman sayuran yang cepat untuk mencapai masa panen begitu. Karena kita pemula itu menanam ingin segera menuai hasil. Kalau kita memilih jenis sayuran yang berumur panjang, kadang-kadang kita dalam merawatnya sebelum panen kita sudah merasa bosan begitu. Kalau kita memilih sayuran yang berumur pendek, begitu kita menanam, merawat, tak lama kemudian kita panen, maka kita akan merasa puas dan bangga, sehingga di situ timbul semangat yang baru untuk lebih memperluas kegiatan berkebun kita. Nah itulah teman-teman, yang pertama kita harus menentukan jenis tanaman yang mau kita tanam. Yang kedua, kita setelah memilih jenis tanaman, kita harus memulainya dengan skala yang kecil terlebih dahulu.
Jadi yang kedua, kita memulainya dengan skala yang kecil. Jadi memiliki hobi berkebun ini merupakan awal yang baik bagi kesehatan kita, sekaligus dapat menghilangkan stres. Namun sebelum memulainya, tentu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, sebaiknya awali dari skala kecil terlebih dahulu. Kenapa harus dimulai dari skala kecil terlebih dahulu? Karena memulai dari skala kecil akan membiasakan kita mengenali lebih mudah karakter tanaman yang kita tanam. Dan dengan cara ini pun kamu akan punya kesempatan untuk mempelajari tanaman secara detail. Kenapa harus demikian? Teman-teman perlu ketahui ya, bahwa tanaman antara yang satu dengan yang lainnya itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan memerlukan perlakuan yang berbeda pula. Jadi jangan kita samaratakan. Misal ini tanaman kangkung, kita perlakukan sama seperti tanaman cabai misalnya. Beda. Jadi kita kenali dulu karakter tanaman kangkung, kita tanam dalam skala kecil. Nah, setelah kita kenal tanaman ini, kita memperlakukan seperti ini sehingga bisa mencapai ke masa panen dengan sukses. Maka setelah itu baru kita bisa menginjak ke skala yang lebih besar gitu. Karena teman-teman, banyak di luar sana baru hobi berkebun, belum mempunyai pengetahuan tentang berkebun, langsung menanam dengan skala besar karena mungkin semangatnya ya. Nah, sehingga mengalami kegagalan. Nah, itu perlu kita awali dengan skala kecil terlebih dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pilih tempat penanaman yang tepat. Kenapa demikian? Setiap tanaman ini memiliki kebutuhan masalah sinar matahari yang berbeda-beda. Beberapa tanaman ini bisa tumbuh optimal dengan sinar matahari yang cukup atau sinar matahari secara langsung. Tetapi di sisi lain ada juga tanaman yang bisa tumbuh di tempat yang teduh. Nah, sehingga faktor cahaya matahari ini sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, teman-teman, dengan faktor sinar matahari inilah tanaman akan berkembang dan tumbuh dengan optimal. Sehingga faktor cahaya matahari ini dan penempatan tanaman yang tepat dapat memberi pengaruh yang besar buat tanaman kita. Jadi, penentuan tempat ini memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan seberapa besar intensitas cahaya pada area tanaman yang kita tanam. Dan jika kamu ingin berkebun di pekarangan rumah, pastikan di sekitarnya mendapat sinar matahari yang cukup dan bisa kita selalu menjaga kelembapannya. Nah, itulah yang ketiga, yaitu kita harus memilih tempat yang tepat untuk menanam, terutama di pekarangan rumah. Sekarang poin yang keempat, buat tanahnya lebih subur. Dalam hal ini merupakan elemen penting, di mana juga akan menjadi penentu dalam keberhasilan pertumbuhan tanaman yang kamu tanam. Jadi di sini teman-teman, kita harus menyuburkan tanah dengan memupuknya terlebih dahulu sebelum memasukkan bibit ataupun benih. Jadi pemupukan ini merupakan bagian penting untuk memberikan nutrisi pada tanah sekaligus pada tumbuhan. Lakukanlah pemupukan dengan menaburkan pupuk-pupuk yang ada di sekitar kita. Misalkan pupuk kandang bisa, pupuk kompos, atau kita ingin lebih praktis, kita bisa menggunakan pupuk NPK Mutiara. Ini banyak disediakan di toko-toko pertanian.
Dan pastikan tanah di sekitar area tanaman mendapat air yang cukup, tidak kurang, dan juga tidak terlalu berlebihan. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi poin yang keempat, kita buat tanahnya terlebih dahulu. Kalau kita tidak punya lahan gimana? Kita bisa menggunakan pot, menggunakan polybag, ataupun menggunakan yang lain tempat-tempat wadah-wadah di sekitar kita yang tidak terpakai, kita bisa manfaatkan untuk kegiatan menanam. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu cara memadu tanah atau mengolah tanah tandus menjadi subur, bisa teman-teman simak di link di atas ya. Nah, di link di atas ini saya cantumkan. Mungkin sekaligus teman-teman bisa cek ataupun simak di kolom deskripsi, nanti akan saya cantumkan linknya. Nah, itulah poin yang keempat, buat tanahnya menjadi subur sebelum kita lakukan penanaman. Sekarang poin yang terakhir, poin yang kelima, yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai berkebun. Jadi kegiatan berkebun ini bisa kamu kerjakan bagi yang mempunyai lahan kosong di pekarangan rumah, ataupun kalian yang mempunyai lahan di sawah maupun di ladang. Tetapi sekarang yang namanya urban farming ini marak dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Jadi menanam di pekarangan, menanam, memanfaatkan lahan sempit, sekarang banyak digemari oleh masyarakat perkotaan. Namun pada faktanya tidak semua kegiatan tersebut bisa sukses ataupun tumbuh dengan sempurna, terutama bagi mereka yang baru mencoba dan memulainya. Terlebih jika tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang berkebun ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk mencari informasi mengenai berkebun. Di mana kita bisa menggali informasi tersebut sekarang zaman modern ya. Bisa kita simak atau kita pelajari di buku-buku yang membahas tentang berkebun. Bahkan sekarang karena zaman yang sudah modern, bisa kita simak banyak di situ disediakan ilmu-ilmu di internet. Terus yang ketiga, bisa kita aktif dalam forum yang membahas tentang berkebun, yaitu di komunitas-komunitas, ataupun kita bisa silaturahmi ke teman-teman kita dan kita bertanya kepada mereka yang hobinya berkebun, maka di situ kita akan bisa menggali ilmu untuk berkebun. Nah, itulah 5 hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan kegiatan berkebun. Teruslah konsisten dari awal menyemai, pemeliharaan sampai panen. Semoga kawan-kawanku semua bisa berhasil dan bisa sukses dalam menjalani berkebun sampai bisa memetik yang namanya hasil panen yang maksimal. Oke, sedikit tips, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka bisa di like, dan jangan segan-segan membagikan ilmu yang sederhana. Semoga bisa bermanfaat buat yang lainnya, dan kita dukung channel ini dengan di subscribe. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di tutorial yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.